ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa mengalami masalah yang bisa jadi sangat mengganggu oleh ODGJ itu sendiri. Memang ODGJ ini tidak mengamuk, tidak mengganggu lingkungan, atau tidak merusak barang-barang yang memungkinkan keluarga harus membawa ODGJ ini untuk dirawat kembali di rumah sakit. Tetapi bisa jadi keluarga nggak merasa berkepentingan untuk menolong ODGJ ini karena memang secara kegiatan sehari-hari masih bisa dikerjakan, tentu yang sifatnya basic. Nah, sebenarnya kenapa ODGJ ini menjadi seperti itu, menjadi tidak nyaman dengan dirinya sendiri? Ya, dikatakan kambuh tidak sebenarnya, tapi tidak nyaman. Dan kemudian apa yang mesti dilakukan oleh keluarga maupun ODGJ sendiri untuk membantu supaya tetap bertahan, tidak kambuh dan dirawat lagi? Tentu kita harus tahu bahwa pasti ada penyebabnya dan ada solusinya. Nah, untuk itu silakan simak video ini. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan like serta komentarnya. Kalau kita melihat tadi tanda gejala gangguan jiwa, khususnya untuk diagnosis skizofrenia, seringkali mengalami gejala positif, ya, gejala negatif, dan tentu defisit kognitif. Gejala positif itu misalnya pasien tiba-tiba mendengar suara-suara tapi tidak ada wujudnya, atau melihat bayangan tidak ada wujudnya, atau mungkin punya pikiran-pikiran yang tidak realistis atau sering disebut dengan waham. Itu bisa jadi dia menjadi sangat agitasi, marah-marah, gelisah, ya, ngamuk. Nah, untuk gejala negatif ini memang seringkali mengganggu ODGJ, dan seringkali keluarga tidak merasakan itu sebuah bahaya atau sebuah masalah yang harus segera diatasi. Yang pertama adalah autistik. Bagaimana ODGJ ini menjadi sangat tidak tertarik dalam hubungan sosial, berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan orang lain, sehingga cenderung menyendiri dan diam. Ketika ada aktivitas kelompok pun mungkin saja dia menjadi tidak nyaman atau tidak tertarik untuk ikut. Yang kedua adalah tentu ada yang namanya ovulation atau kehilangan kehendak, kemauan, serta niat hasrat. Jadi tidak ada motivasi untuk berkegiatan, tidak ada niat untuk beraktivitas, sehingga terkesan malas, ya, hanya duduk-duduk, ya, enggan untuk berkegiatan, ya, menunda-nunda kegiatan. Kemudian ada lagi anhedonia. Jadi bisa jadi orang dengan ODGJ ini dia cenderung untuk nggak semangat, kosong tatapannya, wajahnya itu nggak menunjukkan relax, ya, flat. Nah, sehingga kelihatan sekali ODGJ ini seperti ada dunia lain yang dia pikirkan, bukan dunia nyata. Nah, tentu ini sangat mengganggu sekali, apalagi jika ditambah dengan defisit kognitif. Bagaimana menjadi sangat sulit untuk konsentrasi dan fokus, menjadi sangat sulit memahami informasi atau memahami apa yang diomongkan orang lain, dan menjadi mudah lupa. Terkadang juga sulit mengambil keputusan. Misalnya harusnya mandi, nunda-nunda, harusnya kegiatan, dia tidak berkegiatan, harusnya makan, dia menunda, harusnya melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan, mungkin saja sudah tidak mengambil kesempatan atau melakukan tindakan itu. Kenapa? Ya karena mengalami defisit kognitif, sehingga perlu disuruh orang lain. Nah, sekarang apa yang mestinya bisa dilakukan oleh ODGJ? Tentu ketika menyadari bahwa ini ada dalam dirinya, mulai males, enggan, ya,
atau tidak tertarik melakukan hubungan sosial, ngerasa kurang fokus, konsen, nggak paham, tentu yang dilakukan adalah memastikan obat yang diminum itu sebenarnya benar-benar obat yang dibutuhkan atau tidak. Tentu untuk mengatasi gejala positif atau negatif, ya, tentu membutuhkan obat. Makanya dokter seringkali meresepkan haloperidol atau bisa saja risperidon. Tentu ini untuk membantu mengurangi gejala positif. Nah, untuk risperidon ini memang juga mengatasi gejala negatif. Nah, ketika obatnya memang sudah tepat, ya, tentu harus diingat lagi, harus ada latihan yang sering, ya, dilaksanakan, dijadwalkan, dan dipastikan dilakukan, sehingga orang-orang yang mengalami gejala negatif menjadi sangat malas berkegiatan, menjadi sangat enggan untuk berkegiatan, tentu butuh jadwal. Jadwal ini fungsinya apa? Untuk mengingat. Caranya ya apa sih yang biasa dilakukan sehari? Pastikan bahwa dalam sehari itu adalah 6 sampai 8 kegiatan yang tentu di luar kegiatan merawat diri yang sifatnya harian, misalnya nonton TV, menyapu, ngepel, bersih-bersih, ya, ataupun mencuci baju, mencuci piring, merawat tanaman. Banyak yang bisa dilakukan. Tentu kita harus kasih waktu setiap kegiatannya itu paling tidak 30 menit. Kemudian kalau 8 kegiatan di luar perawatan diri, satu kegiatan 30 menit, berarti ya tinggal 8 kali 3. Ada berapa menit? 240 menit. Kemudian dibagi 60 menit, berapa jam? Tentu akan ketemu berapa jam sudah berkegiatan, ditambahkan dengan aktivitas perawatan diri, akhirnya mungkin 6 sampai 8 jam. Nah, untuk orang yang sehat jiwa kan harus produktif, harus melakukan kegiatan, nggak boleh males-malesan. Kalau memang males-malesan ya harus dilawan. Memang kalau tujuannya ini sembuh dan pulih ya harus berusaha komit. Makanya dibikin jadwal supaya ingat apakah sudah ada terjadi perubahan atau belum, dan berusaha untuk melakukannya. Kemudian tentu kadang-kadang tetap saja ODGJ ini atau orang dengan gangguan jiwa ini sulit untuk mengambil keputusan, walaupun dia tahu bahwa dengan dia malas tidak berkegiatan itu sudah wajar dan dia nggak mau seperti itu, tapi susah karena sulit mengambil keputusan. Maka mestinya keluarga harus mengambil peran, mengingatkan, mendampingi, memotivasi, ya, sehingga ODGJ ini tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tentu jangan biarkan rasa malas, rasa enggan berkegiatan ini dibiarkan, karena bisa berdampak. Salah satunya bisa memicu terjadinya halusinasi atau mendengar suara yang ada wujudnya atau melihat bayang-bayangan yang ada wujudnya. Tentu ini akan memperburuk kondisi keadaan. Ya, kalau suara-suara itu menyenangkan, jadi bicara sendiri, tertawa sendiri, ya, senyum-senyum sendiri. Kalau suara itu menyuruh atau suruh melakukan sesuatu, nah mengganggu, bisa saja jadi mengamuk, merusak barang-barang, mengancam keamanan orang lain dan lingkungan, sehingga tentu harus dicegah. Nah, tentu peran orang tua penting sekali untuk mengawasi, untuk membantu, memotivasi ODGJ ini berkegiatan. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ODGJ dan keluarga untuk tetap berkegiatan walaupun memang rasa malas itu ada. Tapi jangan lupa bahwa ada obat yang bisa meningkatkan rasa rajin atau rasa semangat untuk berkegiatan dan menghilangkan rasa malas. Misalnya saja risperidon itu. Makanya perlu kontrol ulang supaya dikoreksi jenis obat yang diberikan. Tentu harus cerita. Jadi harus diceritakan ke dokter yang meresepkan apa yang dirasakan supaya obatnya itu tepat